Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Pemirsa TV One dimanapun saja Anda berada, kembali lagi saya David Halik menemani Anda dalam acara Tabligh Akbar Ramadan 1431 Hijriah. Tanpa terasa, sekarang kita sudah masuki hari ke-27 dari pelaksanaan ibadah puasa di bulan suci Ramadan ini. Tadi malam mungkin cukup ramai jika Anda sempat datang ke masjid untuk melakukan ibadah itikaf. Cukup ramai, masjid dipenuhi dengan umat Islam berharap mendapatkan Lailatul Qadar. Apapun itu, biar bagaimanapun itu, semoga apa yang kita rasakan ini benar-benar suatu karunia yang Allah berikan kepada kita. Dan semoga Allah mempertemukan kita lagi dengan bulan suci Ramadan di tahun-tahun mendatang. Ya pemirsa, tema kita kali ini berhubungan dengan kerinduan kita akan suasana di bulan suci Ramadan ini, di mana umat Islam rajin bersilaturahim, umat Islam nampak rajin mengunjungi masjid. Masjid yang biasanya berisi hanya 2 saf ini bisa penuh dengan pelaksanaan ibadah malam, penuh melaksanakan ibadah-ibadah lainnya di masjid. Masjid terasa aktivitas dan kegiatannya. Nah, pemirsa, tema kali ini adalah rindu Ramadan. Dan tentunya akan menjadi pembicara dan juga penceramah kita, yaitu insyaallah akan hadir bersama kita di kesempatan kali ini, yaitu Ustadz atau Kiai Haji Zainuddin MZ yang sekarang sedang dalam perjalanan. Dan juga alhamdulillah sudah hadir juga Ustadz muda kita di sini, yaitu Ustadz Soleh Mahmud atau Ustadz Solmed. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pemirsa, disiarkan langsung kali ini dari Masjid Raya Jatimulya, Prom Jatimulya Bekasi. Inilah dia Tabligh Akbar Ramadan 1431 Hijriah. Silakan Ustadz Solmed. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Pemirsa Tabligh Akbar Ramadan 1431 Hijriah di seluruh tanah air dan seluruh kaum muslimin, muslimat, ibu, bapak, anak-anak muda yang hadir di Masjid Jatimulya Bekasi ini, semoga Allah jadikan kita semua orang-orang yang mulia. Mulia di dunia ini dan mulia di akhirat nanti. Mulia dalam pandangan manusia dan mulia dalam pandangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tanpa terasa, sebentar lagi Ramadan akan berpisah dari kita semuanya. Perpisahan terkadang menorehkan luka yang dalam. Luka karena apa? Luka karena sebuah kerinduan. Rindu pada apa? Rindu pada Ramadan yang sebentar lagi akan meninggalkan kita semuanya. Rindu pada malam-malam yang memiliki kemuliaan yang begitu besar. Rindu kepada satu masa di mana kedekatan hamba dengan sang makhluk begitu dekat. Antara sang Khalik dengan makhluk, antara hamba dengan Allah seperti dekatnya urat nadi. Rindu pada malam-malam ketika kita bersujud. Malam itu lebih mulia daripada 1000 bulan. Kenapa kita bersedih? Cuman satu yang kita takutkan. Jangan-jangan ini Ramadan yang terakhir untuk kita. Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah menyampaikan dalam sebuah hadis sekaligus doa beliau, Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sya'bana wa ballighna Ramadan. Ya Allah, berkahi kami di bulan Rajab, berkahi kami di bulan Sya'ban, dan pertemukan kami ya Allah dengan bulan suci Ramadan. Cobalah kita renungi sejenak. Seorang manusia yang mulia, Rasul sallallahu alaihi wasallam, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tidak punya dosa, maksum, dijamin masuk surga. Tapi masih rindu untuk selalu bertemu dan bersua dengan bulan suci Ramadan. Kalau sekelas Nabi dan Rasul saja masih ingin selalu dan terus bertemu dengan Ramadan, apalagi kita yang bukan Nabi. Kita yang bukan Rasul, yang terkadang antara dosa dengan pahala lebih banyak dosanya.
Yang terkadang antara kebaikan dengan keburukan lebih banyak buruknya. Yang terkadang antara ketaatan dengan kemaksiatan lebih banyak maksiat yang kita lakukan. Oleh karenanya, tak ada kata lain kecuali kita bersedih karena sebentar lagi, sesaat lagi Ramadan akan pergi meninggalkan kita. Jangankan manusia, malaikat yang ada di atas langit pun mereka semua bersedih karena Ramadan akan berpisah dari kekasihnya Allah, umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, jadikan kami hamba yang senantiasa merindukanmu, mencintaimu, dan menjadi hamba yang senantiasa engkau cintai ya Allah. Selamat jalan Ramadan, selamat berpisah Ramadan. Dekaplah kami dalam kemuliaanmu, peluklah kami dalam kerinduanmu, dan semoga kelak tahun-tahun yang akan datang kami semua dapat berjumpa dan bersua kembali dengan bulan yang mulia, yaitu bulan Ramadan. Ibu bapak, hadirin hadirat, pemirsa tablik akbar di seluruh tanah air yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada alasan apa dan mengapa kita rindu dengan bulan suci Ramadan? Sampai seorang nabi saja yang tidak punya dosa masih terus ingin selalu bersua dan berjumpa dengan Ramadan. Pasti ada sesuatu yang mulia. Pasti di bulan ini ada sesuatu yang dahsyat. Sampai seorang manusia yang agung masih tetap ingin selalu dan berada di bulan suci Ramadan. Kita kupas satu persatu. Yang pertama, Ramadan ini merupakan bulan di mana Allah Subhanahu wa taala mengabulkan segala doa yang kita panjatkan. Pak, Bapak, mau berangkat haji? Ibu mau berangkat ke tanah suci? Ongkosnya murah apa mahal? Punya duit? Itu dia persoalannya. Mau berangkat haji umroh tapi duit agak punya, ya. Di Mekah, di Madinah, ini dua kota suci di mana ketika kita berdoa, segala doa kita akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi luar biasa, Allah memberikan keadilan untuk seluruh hamba-hambanya. Ada saat dan waktu-waktu di mana saat dan waktu itu Allah akan ijabah segala doa yang kita panjatkan. Dan di antara waktu-waktu yang mustajab adalah saat datangnya bulan suci Ramadan. Baik. Saya juga berharap nih bisa dapat doa-doanya apa yang kira-kira bisa dijabah langsung oleh Allah di bulan suci Ramadan. Tinggal 3 hari lagi, 2 hari, 3 hari lagi kita melaksanakan ibadah puasa. Rindu rasanya. Belum tentu dari semua kita ini benar-benar merasakan keberkahan di bulan suci Ramadan. Belum tentu kita diampuni dosanya oleh Allah. Gitu. Betapa banyak dosa-dosa kita dan berapa banyak di antara kita benar-benar merasakan faedahnya bulan suci Ramadan ini. Baik pemirsa, nanti kita akan lanjutkan lagi. Kita akan coba gali lagi bagaimana perasaan rindu kita ditinggal bulan suci Ramadan. Tetaplah di Tablik Akbar Ramadan 1431 Hijriah. Pemirsa, Tablik Akbar Ramadan 1431 Hijriah di seluruh tanah air dan segenap kaum muslimin muslimat yang baru datang juga luar biasa banyak hari ini di Masjid Raya Jati Mulia. Ibu bapak hadirin yang dimuliakan oleh Allah, kita coba bayangkan kalau hari ini, saat ini kita diundang oleh orang yang kita anggap mulia. Orang yang kita anggap hebat dan punya kedudukan tinggi. Apakah itu presiden? Apakah itu menteri? Apakah itu jenderal? Ataukah seorang ulama yang alim, yang luar biasa keilmuannya? Apa yang kita lakukan? Tentu akan ada banyak persiapan demi persiapan.
dalam rangka menyambut undangan dari orang yang kita anggap mulia tersebut. Dan ketahuilah, hari ini, di detik terakhir ini, Allah masih memberikan undangan kepada kita. Allah yang maha mulia masih terus ingin memberikan jamuan kepada kita semuanya, yaitu jamuan nikmat dan indahnya Ramadan, sekalipun tinggal beberapa saat lagi. Saya tidak ingin suasana Ramadan ini hanya kita rasakan pada hari ini, dan saya ingin suasana Ramadan hari ini akan terus bisa kita rasakan sampai 11 bulan yang akan datang dalam rangka menyambut Ramadan tahun berikutnya. Oleh karenanya, kita tetap akan menyambut Ramadan sekalipun Ramadan telah berpisah, bukan menyambut bulannya, tapi tetap menyambut suasananya. Kita baca bareng-bareng ya. Marhaban ya syahr Ramadan, marhaban syahr siyami, marhaban ya syahr Ramadan, marhaban syahrul qiyami. Ibu bapak hadirin kaum muslimin muslimat jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada banyak pelajaran dan hikmah yang Allah berikan di bulan yang mulia ini. Dan ini adalah bulan latihan untuk kita hamba-hamba Allah dalam rangka menghadapi 11 bulan yang akan datang sepeninggal Ramadan tahun ini. Satu, lewat puasa yang kita jalankan, Allah menginginkan agar kita menjadi orang yang peka dan peduli kepada sesama. Ketika perut merasakan sakit, tenggorokan mulai merasakan haus, kita merasakan penderitaan orang-orang yang susah, orang-orang yang miskin, mereka yang tidak mampu, mereka yang tidak bisa makan. Ya Allah ya Rabb, ternyata lapar itu sakit ya, ternyata miskin itu tidak enak ya, ternyata tidak bisa membeli sesuatu itu menderita ya. Ya Allah, hari ini kami merasakan latihan yang begitu luar biasa mensentak hati kami. Dengan satu harapan, semoga selesai Ramadan, bahkan di bulan suci Ramadan ini, kita mau berbagi kepada orang-orang yang miskin, orang-orang yang fakir, orang-orang yang lebih susah dan menderita daripada kita. Oleh karenanya, biasanya menjelang Idul Fitri ada perintah kewajiban apa? Zakat fitrah. Ini kadang-kadang kita suka hitung-hitungan nih sama zakat nih. Ayo, Allah kasih kita nikmat banyak loh. Dan Allah tidak pernah berhitung kepada nikmat yang diberikan untuk kita semuanya. Tapi kita kadangkala suka hitung-hitungan sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini Masjid Jatimulya, tahun kemarin berapa zakat fitrah? Tahun kemarin 15.000. Tahun ini berapa? 20.000. Ada aja orang yang nggak suka tuh bayar zakat 20.000. Itu Masjid Jatimulya tiap tahun zakat naik goceng. Gua rasa yang goceng diembat itu mau panitia zakatnya. Belum bayar zakat udah suuzon. Perkara 5.000 rupiah ngitungnya panjang banget. Saya mau kasih contoh. Ada nggak yang ngerokok? Ketika kita ngerokok, setiap hari katakan 10.000 aja habis. Kalikan 1 bulan, 300.000 loh biaya kita untuk beli rokok. Kalikan 1 tahun, 3.600.000 uang yang harus kita keluarkan untuk membeli rokok. Coba deh pikirin, buat ngisepin asap ya Pak, berani ngeluarin biaya setiap tahun 3.600.000 dan kita nggak pakai ngitung. Untuk zakat fitrah 20.000 setiap tahun, ngitungnya lama banget. Wah, gua nggak mau di Masjid Jatimulya, gua mau pindah di masjid yang sono aja. Kali aja dapat 12,5 bayar zakatnya. Ini pelajaran sudah Allah berikan di bulan Ramadan dengan kita berpuasa. Untuk kita tidak hitung-hitungan dalam rangka merasakan penderitaan orang lain, sehingga kita bersyukur kepada Allah. Lalu dari bagian rezeki itu kita berikan untuk mereka yang fakir dan miskin. Itu yang pertama.
Yang kedua, lewat puasa Ramadan yang kita jalankan, Allah ingin kita semua jadi orang-orang yang sabar, orang-orang yang tidak putus asa di dalam menjalani kehidupan di dunia ini. Kita sadar ada banyak persoalan, ada banyak musibah, ada banyak problem yang kita hadapi. Tapi kita juga yakin di balik setiap musibah pasti akan ada hikmah dan jalan keluar. Betul? Ketika waktu subuh masuk, disitulah saat segala sesuatu yang bisa membatalkan puasa tidak boleh lagi kita lakukan. Makan, minum, berhubungan dengan suami atau istri, stop. Masuk waktu zuhur, perut lapar, tenggorokan haus. Begitupun masuk waktu asar, tetap merasakan derita yang sama. Pertanyaannya, adakah waktu dan saatnya kita mengakhiri lapar dan haus? Kapan? Saat waktu maghrib tiba. Dan azan yang paling ditunggu-tunggu di bulan Ramadan adalah azan maghrib. Ya, itu menjadi acara favorit saya yakin untuk seluruh pemirsa yang ada di Indonesia. Acara favoritnya adalah azan maghrib. Di situ Allah kasih pelajaran untuk kita semua. Iya ya, nggak selamanya kok kita lapar, nggak selamanya kok kita haus. Ada saatnya kita boleh makan dan minum. Nanti saat waktu maghrib tiba, kita punya kekayaan. Tidak selamanya kekayaan itu kita nikmati. Kita diberikan amanah jabatan. Saat jabatan itu berpindah kepada orang lain, hilang dan selesai sudah jabatan yang ada di atas pundak kita. Begitupun dengan kesusahan dan kemiskinan kita semuanya. Berapa lama Pak paling lama miskin di dunia? Paling lama miskin sampai mati. Bener ya? Paling lama miskin sampai mati. Ada akhir gak? Tapi yakin Allah menyatakan, fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Maka sesungguhnya bersamaan dengan segala kesulitan pasti akan ada kemudahan. Dan bersama dengan kesulitan itu, kata Allah, pasti akan ada kemudahan. Dan puasa ini mengajarkan kita dengan segala hikmah, satu tujuannya, mengantarkan muttaqin. Orang yang bertakwa itu Allah berjanji kepadanya, wa yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Siapa orang yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan memberikan jalan keluar atas persoalan hidupnya. Dan Allah akan memberikan rizki yang dia tidak pernah tahu dari mana datangnya rezeki dan nikmat itu. Yakin gak? Mau berangkat haji? Mau berangkat umrah? Beriman bertakwa siap? Insya Allah. Ada satu resep yang paling jitu biar cepat berangkat haji. Mau? Setiap habis sholat amalin baca surat Al-Fatihah, bisa? Setelah habis maghrib baca surat Ar-Rahman, bisa? Setelah sholat duha baca surat Tanah, punya? Emang salah saya ngomong? Salah? Enggak. Yang pertama baca Fatihah, bisa? Yang kedua baca surat Ar-Rahman, bisa? Yang ketiga baca surat Tanah, punya? Kompak kalau banget. Punya buru-buru jual Kak David. Itu yang paling cepat untuk bisa berangkat haji ya. Tapi yakinlah, segala dan harapan kita selama kita bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah yang akan memberikan jalan untuk itu semuanya. Dan jalan yang paling cepat adalah jalannya orang-orang yang bertakwa, karena orang yang bertakwa senantiasa diberikan nikmat dan rezeki dari segala penjuru yang dia tidak pernah tahu dari mana datangnya. Nanti insya Allah kita akan bahas kembali dan saya serahkan kepada my brother. Silakan my brother. Terima kasih Mr. David Khalik. Aduh, subhanallah. Ustadz Solmed yang paling bisa ya. Surat Tanah mah nggak usah diomongin. Saya juga bisa berangkat sendiri. Ustadz tadi bilang bahwa acara yang azan maghrib. Makanya saya nggak heran teman-teman saya itu pada nontonin TV One. Kenapa? Karena di TV One azannya paling cepat. Baik, ya pemirsa, jangan kemana-mana, kita akan lanjutkan lagi. Bulan Ramadan, bulan penuh ampunan. Tapi pertanyaannya, seberapa banyak dari kita yang benar-benar mendapatkan ampunan dari Allah?
Apakah benar ibadah yang kita jalankan benar-benar sudah diterima oleh Allah atau hanya sekedar mengerjakan perbuatan yang sia-sia? Kenapa? Karena ibadah kita bukan kepada Allah, tetapi demi mendapatkan nama, mendapatkan gelar dan julukan orang alim. Tetaplah di Tabligh Akbar Ramadan 1431 Hijriah. Tabligh Akbar Didiwan Ramadan 1431 Hijriah di seluruh tanah air dan juga seluruh jamaah yang ada di Masjid Jatimulya Bekasi ini, mudah-mudahan semua dalam keadaan puasa ya. Jadi sayang banget tinggal akhir-akhir lagi, detik-detik terakhir, kalau kita tidak puasa, kita tidak lakukan aktivitas di penghujung Ramadan ini dengan ibadah, rasanya sayang sekali. Satu hadiah yang indah, yang mulia, dan menjadi harapan untuk kita semuanya, sebagaimana yang pernah disampaikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Man shoma Ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Siapa orang yang berpuasa Ramadan, yang puasanya hanya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka Allah akan memberikan keistimewaan dan kemuliaan sebagai hadiah untuknya, yaitu pengampunan dosa atas segala kesalahan di masa lalu. Amin. 11 bulan kita bikin dosa, 1 bulan puasa Ramadan dosa diampuni, setelah Ramadan bikin dosa lagi. Kompak banget ngomong bikin dosa laginya. Ini nih yang menjadikan Ramadan cuman kegiatan seremonial. Ibadahnya musiman. Ini namanya muslim musingin. Jadi muslim cuman bikin pusing kepala aja. Ngakunya Islam tapi puasa enggak. Ngakunya beriman, sholat enggak. Tapi giliran mudik pulang kampung paling dulu. Ketemu di terminal rambutan, "Woi mas, nengendi mas, mulai. Puasa ora penting, sing penting mulai." Ini dia nih. Bikin pusing kepala. Aduh. Jadilah muslim mukminin. Muslim yang betul-betul meyakini akan kekuasaan kehebatan Allah, dan kemudian menjadikan segala perintah Allah menjadi syariat yang kita amal kehidupan kita, insya Allah. Sekarang pertanyaannya, apa sih ciri-ciri di antara orang yang dosanya diampuni? Kita takut, kita khawatir 1 bulan kita berpuasa, ya Allah, jangan-jangan puasa kita ditolak. Karena banyak di antara kita yang puasa kita lakukan, tapi sholat nggak kita dirikan. Puasa kita kerjakan, tapi zakat tidak kita keluarkan. Puasa kita jalankan, tapi ngeghibah, ngegunjing, ngomongin orang juga tetap kita lakukan. Kita punya rasa takut, ya Allah, jangan sampai 1 bulan kita berpuasa ini, lalu puasa itu tidak menghasilkan apa-apa, kecuali hanya lapar dan haus saja. Saudara-saudara, ibu bapak, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, di antara cirinya, 1, kalau tadi kita sudah bicara tentang hikmah puasa,
Sekarang ciri orang yang insya Allah dosanya diampuni oleh Allah adalah tetap istiqomah melakukan ibadah. Kita nih puasa Ramadan malam harinya ngapain? Taraweh. Ada yang rakaat, ada yang 23 rakaat dengan witir. Di antara hikmah taraweh apa? Satu, melatih diri rajin sholat. Kenapa sholat mesti dilatih? Karena orang yang tidak biasa sholat, itu kalau sholat, saking terpaksanya, kayak ketiban 10 peti kemas, Pak. Berat! 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 Kalau berat biasa, ini berat! Ustaz. Apa? Jangan deket-deket, nggak pakai kuah tadi ngomongnya. Oh gitu, makanya saya bilang bawa payung, ini musim hujan. Saya kasih contoh begini. Ini masjid Jatimulya setiap subuh ada azan nggak? Pastinya. As-salatu khairum minan naum. Ada yang bangun datang ke masjid diriin sholat keluarga. Betul? Ada yang ambil bantal tutup kuping. Ya ilah ini merbot berisik amat ya. Dia agak tahu apa. Kita masih ngantuk. Udah dah biarin. Allah juga tahu kalau saya lagi capek. Allah suruh mau tahu dia lagi ngantuk dan capek. Tapi dia nggak mau tahu Allah sedang memanggil dirinya. Saat yang bersamaan nih Bapak Ibu. Tiba-tiba di tetangga sebelah orang teriak. Kebakaran, kebakaran, kebakaran. Tuh yang tadinya nggak bangun subuh bangun nggak? Bangun nggak? Bangun. Ngapain dia bangun? Takut kebakaran. Tadi giliran ada orang manggil pakai as-sholatu khairum minan naum, dia nggak bangun. Giliran ada orang teriak kebakaran, dia bangun. Mestinya tidur aja. Nggak usah bangun. Kenapa ada kebakaran dia bangun? Udah bangun, lompat dari tempat tidur, lari. Kita mau tanya, emang capean mana bangun sholat sama lari ngibrit? Sholat nggak perlu lari, hati nggak perlu was-was. Kenapa sulit dan susah kita jalankan dan dirikan? Jawabannya, banyak di antara kita yang tidak menjadikan sholat sebagai latihan dan kebiasaan untuk hidup kita. Makanya Rasul mengajarkan ibu kepada kita semua orang tua, saat kita punya anak, masih usia 7 tahun, anak diajak sholat. Usia 10 tahun suruh sholat. Nggak mau sholat, pukul. Tapi pukulan yang tidak menyakitkan. Pukulan tanda cinta dan sayang kepada anak. Nah, itu diantara ciri orang-orang yang insya Allah dosanya diampuni oleh Allah, tetap melaksanakan ibadah. Sekalipun Ramadan telah berpisah dari kehidupannya. Baik. Jadi tetap istiqomah ya. Ustaz, saya ada ide bagus juga nih Ustaz. Gimana kalau abis azan kita teriakin aja kebakaran, jadi orang ramai kan? Pada datang semua kemarin begitu kejadian kebakaran beneran. Dia pikir paling bercanda tuh. Ya udah, oke, silakan buat Anda pemirsa yang ada di rumah yang mau bergabung bersama kami, silakan bisa langsung bertanya kepada Ustaz Solmed. Oh, sudah ada yang sambung. Ya. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Ibu siapa, di mana Ibu? Dengan Ibu Armina. Ibu Armina di Bogor. Di Bogor. Silakan Ibu Armina pertanyaannya. Iya, Bapak. Selamat sore. Selamat sore. Iya, Bapak. Alhamdulillah kita bisa bertemu lagi di hari yang mulia ini ya. Amin, insya Allah. Ini Bapak, kalau kita puasa itu kan kita mesti makan puasa yang usuk, terus makan yang halal, yang berkah, ya Bapak ya. Tapi yang Ibu lihat ini Bapak, Ibu saudara-saudara kita yang menjalankan ibadah puasa, dia minta dapat sembako dengan agama lain, Mbak. Ibu sangat menyentuh hati Ibu. Karena kemampuan Ibu gak berdaya. Tapi kita umat Islam Bapak, kita bersaudara. Ya. Kalau semua umat Islam mengeluarkan 2,5% untuk agama kita, semua umat Islam kaya semua Bapak. Ya. Kalau yang megang itu amanah Bapak. Iya. Cukup sekian, kasih. Ya, baik, terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah. Jadi menyarankan juga dengan agama lain gitu ya, lebih berbagi juga gitu Ustaz. Gitu. Ini gimana Ustaz? Kalau misalnya kita ini kan orang Islam ini kan kaya seperti agama-agama lain, mereka kan tingkat kepeduliannya terhadap umat Islam kadang-kala mereka merasa bahwa orang nggak ngelihat agama Islam atau apa, kita bantu juga. Nah, sekarang kita orang Islam gimana kalau kita ngebantu orang lain? Baik. Ketika kita menjadi muslim,
lalu kemudian kita punya niat. Secara kemanusiaan itu satu sikap yang terpuji. Iya. Ketika kita mau membantu orang-orang atau saudara-saudara yang di luar agama kita. Iya. Dengan satu harapan, satu, mereka melihat ternyata Islam itu betul-betul rahmatan lil alamin. Betul-betul menjadi rahmat yang penuh cinta dan kasih sayang untuk alam semesta. Iya. Yang kedua, ada satu harapan dalam hati kita. Semoga mudah-mudahan Allah juga memberikan petunjuk kepada mereka, sebagaimana Allah telah memberikan petunjuk kepada kita. Amin, insya Allah. Insya Allah, nggak apa-apa. Ya. Silakan saja. Saya jadi ingat ada cerita pada saat Rasulullah telah wafat. Ternyata ada seorang nenek-nenek di ujung gang yang sering memaki-maki Rasulullah. Iya kan, betul, gitu kan? Nenek-nenek Yahudi lagi. Nenek-nenek Yahudi lagi beda agama. Dan Rasul sering menyuapkan makanan ke mulut nenek-nenek itu. Nah, nanti dilanjutkan deh sama Ustaz Thomas. Silakan ibu yang mau bertanya di sini siapa? Ibu-ibunya? Ya. Adik, silakan. Namanya siapa, Dek? Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, nama saya Ilda, Pak Ustadz. Saya ingin bertanya masalah pembayaran fidyah. Berkaitan dengan apabila seorang wanita sedang hamil, apakah dia mendahulukan untuk mengkodo puasanya di luar Ramadan atau membayar fidyah? Dan satu lagi, apakah pembayaran fidyah itu bisa digantikan oleh uang atau harus langsung memberikan makanan terhadap orang yang diberikan fidyah? Oke. Ya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan langsung dijawab, Ustaz. Baik. Dalam aturan syariat kita, orang-orang yang hamil, kaum ibu, kaum perempuan yang sedang hamil dan menyusui, dia boleh tidak berpuasa. Jika tidak puasanya itu khawatir untuk dirinya sendiri, maka dia hanya diwajibkan membayar qadha puasa tanpa fidyah. Tapi jika yang dikhawatirkan adalah anaknya, maka dia bukan hanya membayar puasanya, tapi juga dia membayar fidyah. 1 mud setiap 1 kali dia meninggalkan puasa Ramadan. 1 apa? 1 mud. 1 mud itu berapa itu? Jadi bukan mud. Oh iya. Mud itu boleh dibilang 2 apa namanya nih? 2 genggam. 2 genggam tangan ya, kita giniin. Kita buka lebar gitu, itu ukuran 1 mud. Tapi saya menganjurkan begini, kita siapkan saja makanan cepat saji. Misal kita beli makanan di warung, di restoran, dengan 1 porsi ukuran kita makan. Katakan harga 1 porsinya 10.000, ya udah itu berarti 1 mud, 1 kali memberikan makan kepada fakir atau miskin. Setiap 1 kali kita meninggalkan puasa Ramadan. Bagi ibu yang hamil, yang dia khawatir untuk bayinya, bukan dirinya gitu. Ya gitu ya. Jadi tuh kan nggak salah kan saya, Bu. Udah cocok, Ustaz. Apa? Udah jangan lama-lama dong. Cocok hamil. Udah tahu tentang masalah istri ya kan gitu. Aduh subhanallah. Untuk mudah-mudahan Ibu kita doain ya Bu ya. Lepas Ramadan ini cepat dapat jodoh Ustaz ya. Amin. Baik pemirsa. Setelah ini tentunya kita masih menantikan kehadiran Kiai Haji Zainuddin MZ yang saat ini sedang berada dalam perjalanan dan terkena dan terjebak tentunya. Dan nanti kami juga akan memberikan hadiah ya buat Anda yang bisa bergabung bersama kami melalui kuis persembahan dari Oli Top One. Jadi tetaplah di Tabligh Akbar Ramadan 1431 Hijriah.